Problem besar bangsa ini menjadi tergadai karena banyak para petinggi negeri ini, birokrat, teknokrat, jenderal, penegak hukum, beberapa tokoh masyarakat, dan beberapa tokoh bisnis pada hakikatnya adalah pengkhianat. Dari Jakarta kita kembali hadir dalam program Rakyat Mencari Pemimpin, sebuah gerakan dari Leader Channel untuk menemukan sosok dengan personality, professionality, dan integrity yang layak untuk memimpin Indonesia keluar dari kegaduhan dan kekacauan arah saat ini dan hilangnya marwah negara yang hari-hari ini menjadi perbincangan publik. Sobat Leader, hari ini saya mendatangi kediaman seorang pemikir kritis yang dikenal tajam dan konsisten, Dr. Ihsanuddin Nursi, seorang tokoh yang layak kita sebut intellectual leader. Beliau pernah mengingatkan kita bahwa kedaulatan negara telah tergadai. Sebuah kalimat yang tidak mungkin lahir tanpa kajian panjang, keberanian moral, dan kecintaan terhadap Republik ini. Apa sebenarnya yang telah tergadai? Pada siapa? Dan bagaimana kita mengembalikan Indonesia ke arah atau ke kitoh konstitusi, ke rel cita-cita para pendiri bangsa kita ini. Mari kita coba mulai percakapan kita di Leader Channel TV yang mulai hari ini kita coba mencari, memburu sosok-sosok dan pemikiran untuk Indonesia. Nah, Sobat Leader, di depan saya perkenalkan kepada pemirsa, inilah Dr. Ihsanuddin Nursi. Selamat berjumpa, Bung Ihsan. Selamat jumpa, Freddy, sahabat lama. Sahabat lama. Bung Ihsan ini mungkin 2 dekade yang lalu kita pernah berinteraksi. Saya masih menjadi reporter lapangan dan beliau seorang politisi di parlemen menjelang akhir pemerintahan Soeharto, saya kira ya, Bung Ihsan ya. Saya ingin coba menggali pertama nih. Soal kedaulatan kita yang tergadai ini. Apa indikator yang paling menunjukkan ya Indonesia tidak berdaulat lagi, dan kira-kira itu ekonomi kah, itu politika, atau hukum, atau semuanya? Oke. Saya mulai dengan kegelisahan mendalam ketika saya di DPR melihat euforia teman-teman di DPR, euforia sejumlah tokoh intelektual, euforia sejumlah wartawan, euforia sejumlah aktivis untuk welcoming terhadap IMF. Karena kita memang kena krisis. Tapi kehadiran IMF itu berlatar belakang pada nilai tukar yang managed floating diubah menjadi free floating exchange rate. Dari nilai tukar yang mengambang terkendali menjadi mengambang bebas. Apa itu mengambang bebas? Nilai rupiah ditentukan oleh pasar. Saya tanya sama diri saya waktu itu, apa yang dimaksud dengan 9 ya? Sebelumnya? Oh, sebelum 9, masih 97 berarti ya? 97. Apa yang dimaksud dengan mengambang bebas gitu? Mengambang bebas tergantung hukum penawaran permintaan. Jadi seberapa banyak rupiah diminta, seberapa banyak rupiah bisa ditawarkan. Dan di sana dicari keseimbangan. Padahal dalam teori ekonomi, hukum penawaran permintaan tidak pernah menemukan titik kesempurnaan. Selalu ada apa yang disebut dengan market failure, kegagalan pasar. Selalu diikuti dengan yang disebut dengan government failure, kegagalan pemerintah. Dari sana saya tidak percaya kajian yang menyebut bahwa Indonesia penting mengikuti
kebijakan yang disarankan oleh IMF dalam rangka menghadapi serangan nilai tukar pada periode 97 menyerang Korea Selatan, menyerang Thailand, menyerang Malaysia, dan menyerang Indonesia. Karena itu ketika mereka mengajukan undang-undang lalu lintas devisa dan sistem pembayaran yang intinya tentang nilai tukar, yang kemudian sekarang menjadi Undang-Undang 2499, saya tidak setuju. Ada dua undang-undang saya tidak setuju pada posisi saya sebagai anggota Dewan. Yang pertama perubahan Undang-Undang 792 tentang perbankan menjadi 1098. 1098 lebih dahulu daripada Undang-Undang 2499. Nah, ketika perbankan diubah lalu kemudian masuk ke Undang-Undang 2499 tentang lalu lintas devisa dan sistem pembayaran, sesungguhnya kalau saya permisalkan dalam tubuh Bung Freddy ada darah dan darah itu ada tensinya, maka nilai tukar itu yang turun naik adalah tensinya. Dan Anda bayangkan tensi darah Anda turun naik ditentukan oleh pihak luar. Anda tidak berdaulat atas diri Anda. Tensi tubuh Anda dengan darah yang seperti itu, tensi darah tentunya, itu tidak Anda bisa tentukan sendiri. Tidak bisa Anda treatment dengan kapasitas tubuh yang layak. Tidak bisa Anda berolahraga, tidak bisa. Karena pasar yang menentukan. Siapa pasar? Nah, ini menarik. Yang dimaksud dengan pasar adalah pemilik modal. Mereka lah yang memainkan rupiah. Itulah makanya pada 97 itu rupiah jatuh sedemikian rupa. Dari sana saya melihat letter of intent yang diterbitkan pada 30 Oktober 1997 dan melahirkan 16 bank dibekukan pada 1 November, itu adalah indikator bahwa kita sudah jauh terjajah. Sudah jauh terjajah dan sudah tidak bisa lagi kita lepas dari penjajahan itu gitu. Nah, ini berlanjut terus sampai akhirnya saya menyaksikan orang-orang lupa tentang situasi yang dihadapi oleh bangsa ini, bahwa nilai tukar adalah pintu masuk atas penjajahan itu gitu. Nah, dan itu ternyata makin kental ketika Mega berkuasa. Terutama ketika Mega misalnya menolak untuk menyetujui serangan Amerika terhadap Irak gitu ya. Mega nggak setuju mengekstradisi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Mega tidak setuju juga. Mega juga tidak setuju dengan terorisme gitu. Makin kelihatan bahwa tekanan dari luar itu kencang gitu ya, dari Amerika, dari Washington. Itu karenanya ketika amandemen 4 kali yang terakhir sampai dengan 10 Agustus 2002, tidak lama setelah mereka selesai menuliskan amandemen mereka, saya nulis di media Indonesia. Reformasi berbuah. Waktu itu saya menulisnya reformasi berbuah krisis konstitusi. Kenapa saya bilang krisis? Karena saya sudah menemukan sejak awal inkonsistensi antara pasal yang satu dengan pasal yang lain. Saya temukan banyak sekali. Saya tidak tahu ternyata almarhum Kailan juga melakukan penelitian. Tapi waktu itu saya tulis di media Indonesia, karena saya fokus pada ekonomi politik, maka saya ngambil pasal 33. Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 itu tabrakan dengan pasal 33 ayat 4. Itu saja sudah tidak logis. Begitu juga ketika masuk daerah, pemerintah daerah dibagi, kalimatnya bukan tersusun, daerah dibagi gitu ya. Begitu juga tentang kedaulatan yang mereka bilang dilaksanakan dengan undang-undang. Padahal ketika dibilang dilaksanakan dengan undang-undang, itu ketemunya dengan pasal 6A. Bagaimana partai politik mengusung presiden atau gabungan partai politik mengusung calon presiden dan calon presiden, yang akhirnya kedaulatan bukan sekadar dilaksanakan undang-undang, tapi dilaksanakan oleh partai politik. Apa poinnya? Kalau kedaulatan kita rasakan itu dimiliki oleh rakyat, kenapa konstitusi yang mereka ubah itu kedaulatan hanya dijalankan oleh partai politik?
Ini bertentangan dengan sejarah nilai-nilai perjuangan, bertentangan dengan semangat para pendiri bangsa, bertentangan dengan kemana arahnya negara ini mau dibentuk. Anda tadi sudah bicara tentang hilangnya arah. Saya memahami pembukaan Undang-Undang 45 itu minimal dalam manajemen strategik ada 3 hal. Visinya adalah, visi Indonesia adalah bebas, merdeka, berdaulat, adil, makmur. Itu alinea 2. Alinea 2. Untuk menyatakan diri sebagai bebas, merdeka, berdaulat, adil, makmur, maka setiap penyelenggara negara harus dibebaskan dari kepentingan pribadi. Kalimatnya didorongkan oleh keinginan luhur. Garis bawahi. Didorongkan oleh keinginan luhur. Apa poinnya? Tidak ada keinginan dirinya, tidak ada keinginan partainya, tidak ada keinginan keluarganya, tidak ada keinginan pihak lain yang bisa mengendalikan posisi dirinya sebagai penyelenggara negara. Dan keinginan yang luhur itu dipayungi oleh kesadaran tentang rahmat Allah pada dia. Jadi ada nilai-nilai transendental dalam penyelenggara negara. Ada nilai-nilai intelektual. Ada nilai-nilai futuristik di dalamnya. Di mana futuristiknya? Di alinea 4. Kalau visi kita dapatkan di alinea 2 dengan transendental di alinea 3, maka di alinea 4 kita dapatkan 2. Kita dapatkan misi, kita dapatkan fondasi. Misinya melindungi segenap tumpah darah bangsa. Gitu ya. Misinya. Kemudian yang menarik di sini mereka langsung bicara menyejahterakan, baru mencerdaskan, dan baru kemudian kalimatnya bagaimana membangun rasa keadilan, gitu. Kalimatnya begitu. Kenapa sampai yang kedua itu kalimatnya menyejahterakan, gitu? Karena ada rasa harus sekali saya bilang dendam juga nggak enak. Ada rasa yang tidak nyaman dari para pendiri Republik tentang betapa penjajahan itu memiskinkan. Sehingga mereka mendahulukan kata-kata menyejahterakan daripada kata-kata mencerdaskan. Ini ada perbedaan berpikir, Pak Bung Freddy. Melindungi segenap turah bangsa, menyejahterakan, mencerdaskan. Pakai konsep universal mestinya melindungi segenap tumpah darah bangsa, mencerdaskan dan menyejahterakan. Baru kemudian di situ bagaimana ngebangun rasa keadilan berdasarkan. Jadi cerdas untuk sejahtera. Gitu. Sama seperti Anda mendidik anak Anda. Anak Anda cukupi makannya, tapi terus Anda cerdaskan. Biar dia sejahtera. Dia sejahtera kemudian hari. Nah, kalau kita ngambilnya begitu, dalam perspektif hukum, saya melihat lebih jauh kekacauannya. Ketika yang namanya Amerika sudah melakukan flying victim lewat WTC 2001, 9/11 gitu ya. Itu flying victim yang berdampak pada posisi Amerika akan memerangi terorisme. Dan terorisme yang dimaksud adalah negara-negara tertentu. Sampai kemarin 14 atau 17 November. Saya kira sekitar 14 tuh. Donald Trump sebagai presiden Amerika pun masih menyatakan perang terhadap Ikhwanul Muslimin karena mereka menganggap teroris. Poinnya adalah kalau kita ambil ke situ, kalau Anda tidak ingin ada kegaduhan, kalau tadi Anda berpikir hilangkan kegaduhan, tegaskan arah perjuangan kemana, maka berarti problematik besarnya adalah sistem nilai apa yang Anda pilih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau Anda bicara tentang sistem nilai apa yang Anda pilih, maka mestinya kita mulai ngebongkar bagaimana sejak amandemen sampai dengan sekarang. Waduh, silakan Anda baca buku saya di Prahara Bangsa. Ini menarik. Ini opening yang luar biasa, yang kalau kita lihat opening latar belakang semua yang terjadi kekinian ini sudah dibuka oleh Bung Iksan. Tapi saya ingin masuk ke dari suara rakyat ini. Nah, kalau rakyat ingin melihat ya bukti sehari-hari ini, gejala apa yang paling mudah ditemukan
bahwa negara Tergadaikan. lagi berdiri di atas kepentingan konstitusinya. Oke. Data saya data 61 tahun tentang nilai tukar. Jadi data saya dimulai data dari tahun 64 dari nilai tukar Rp378 per $1 naik ke 415 dan seterusnya. Di era Soeharto itu kejatuhan nilai tukar itu begini. Dia tidak mengejutkan gitu. Ini selalu saya presentasikan di hadapan para petinggi Republik ini sejak bahkan ada seorang anggota dewan sok-sokan mau ngadu data dengan saya gitu ya. Tapi akhirnya dia masuk penjara karena perilakunya sebagai koruptor. Data saya berikut adalah sejak 97. Nah, begitu 97 kejatuhan nilai tukar itu begini. Jatuhnya luar biasa. Luar biasa. Saya baru mengupdate-nya kemarin malam. Untuk menunjuk betapa tensi kehidupan kita itu tidak pernah bisa stabil. Disebabkan kegagalan kita merangkai sebuah sistem perekonomian dari sumber daya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Rangkaian sistem yang saya maksud adalah kita mencampur aduk antara public goods dengan commercial good, antara public services dengan commercial services, dan kita tidak jelas ada kuasinya di mana. Pada saat yang sama, kita tidak paham ketika public goods atau public services diserahkan ke tangan swasta, Bung Hatta menyebutnya sebagai rakyat banyak yang ditindasinya. Itulah nilai tukar. Jatuh nilai tukar. Rakyat banyak ditindas habis-habisan. Rakyat banyak tidak merasa bahwa nilai tukar dia oke. Tapi akhirnya ketika 2013, ketika BI mulai berpikir tentang redenominasi dan kemarin Purbaya juga bicara, BI juga kembali bicara redenominasi, maka buat saya dua dia. Dia sedang menunjukkan kegagalan sistem perekonomian yang mereka pilih dan kesalahan aktor negaranya. Dua. Kegagalan sistem ekonomi yang mereka pilih, satu. Yang kedua, kesalahan aktor negaranya dengan konsep redenominasi. Kenapa? Karena argumen yang mereka bangun, argumen jangka pendek dengan istilah menyederhanakan di akuntansi, menyederhanakan di digital, menyederhanakan angka katanya. Dari 4 menjadi 1. Karena mereka menghilangkan 3. Dalam perspektif pricing, dalam perspektif penyederhanaan dan jangka pendek, betul. Tapi ketika data yang saya miliki dari tahun 64 sampai dengan 2025, kita pakai, di situ terbukti 2. Anda gagal dalam memilih sistem ekonomi, Anda salah dalam memilih aktor pelaksanaan penyelenggaraan ekonomi. Artinya, Anda tidak sedang mengikuti pasal 33 ayat 1 yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Sebagai usaha bersama. Jadi bukan hanya usaha korporasi, bukan hanya usaha BUMN, bukan hanya koperasi, bukan hanya negara. Tapi usaha bersama. What's the point artinya sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan? Azas kekeluargaan di sini bukan pengertian nepotisme. Tapi azas kekeluargaan di sini kita mendampingkan persaingan untuk kebaikan dalam kebersamaan. Anda silakan duduk bersama dalam rangka bersaing gitu. Tapi tetap disusun sebagai usaha bersama. Pengertian usaha bersama itu berarti negara menyusun mana wilayah public goods, mana wilayah commercial good, mana wilayah public services, mana wilayah commercial services dengan kuasinya. Itu makanya saya menerbitkan di tahun 2019 Manifesto Ekonomi Konstitusi. Kenapa saya tuliskan Manifesto Ekonomi Konstitusi di 2019? Karena pada Desember 2004 di hadapan Mahkamah Konstitusi dengan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki, saya menyampaikan ini perspektif ekonomi konstitusi. Jadi sudah saya bawa ke Mahkamah Konstitusi, format ekonomi konstitusinya begitu. Pasal 33 tentu tidak hanya pasal 33. Dia berhubungan dengan pasal 23, dia berhubungan dengan pasal 27, dia berhubungan dengan pasal 31, dengan 32, dengan 33, 34, dan seterusnya. Sampai akhirnya dibangun fondasinya secara benar. Nah, kalau kita ngambil begitu, maka bukan hanya problem di nilai tukar yang diserahkan ke pasar, yang akhirnya mendikte habis-habisan.
tapi juga bagaimana kekuatan modal itu mendikte. Itu disahkan lewat Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal. Maka seorang Freddy berdasarkan Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal itu berposisi sama dengan orang asing. Tidak ada bedanya. Padahal pasal 27 ayat 2 membedakan. Walaupun kemudian mereka membenarkan dalam perspektif yang namanya kependudukan. Di sini ada kekacauan dalam format ini bukti. Format hak asasi manusia yang bertentangan dengan posisi bagaimana pasal 27 ayat 2. Ini bentuk inkonsistensi. Jadi makanya ditemukan oleh Komisi Konstitusi bahwa amandemen itu memiliki inkonsistensi teori, konsepsi, dan paradigma. Persoalan utamanya di mana nih kalau lihat dari Di konstitusi yang menyebut calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh satu partai politik atau gabungan partai politik yang dipilih dalam pemilihan umum langsung. Kalimatnya kelihatannya sederhana, tidak apa-apa. Tapi kalau ditekuni pelan-pelan, di situ begitu dia menjadi presiden, maka dia menentukan semuanya. Di Amerika, kalau Anda ikut bagaimana perdebatan-perdebatan akademik, atau di media sosial yang punya, itu betapa yang namanya Trump itu dimaki-maki dan sudah menjadi pemimpin yang otoriter, mereka bilang sudah seperti Hitler abad 21 mereka. dia sistemnya kuat soalnya, di bawahnya kuat, jadi kalau ada kesalahan presidennya itu langsung. Yang saya mau bilang adalah begitu rupa Anda bicara check and balance dan terbukti ternyata check and balance di Amerika saja tidak menghasilkan check and balance, gitu loh. Nah, Bung Iksan, saya lihat Anda tajam sekali mengkritik ini. Tapi keadaan ini yang tadi disebut itu, kira-kira elit kita sadar nggak ini? Dan apa namanya, atau pura-pura, nggak tahu. Mudah sekali ngejawabnya. Kenapa saya bilang mudah? Karena bertahun-tahun saya bersama almarhum di bawah program acara Sugeng Saryadi Sindiket. Saya selalu dihadapkan oleh almarhum kepada menteri atau mantan menteri atau petinggi politik. Nah, dari sana saya mengetahui bahwa rata-rata menteri, bahwa rata-rata petinggi politik tidak memahami konstitusi. Mereka jauh dari pemahaman konstitusi. Sampai Sugeng mengusulkan kepada Mahkamah Konstitusi agar membuatkan buklet tentang konstitusi, agar setiap pejabat pegang konstitusi itu. Artinya sesungguhnya, kalau Anda tanya misalnya, sekarang nih menteri-menteri yang duduk nih, random Anda ambil. Baik yang mereka baru masuk dalam kategori milenial gitu ya, kan banyak nih yang milenial masuk nih, dengan usia 40-an gitu ya. Coba tanya, mereka ngerti nggak tentang konstitusi? Saya bisa nyatakan sama Anda, mereka nggak ngerti. Ya inilah problem kita. Jadi, tapi kajian Bung Iksan sendiri, aktor yang paling dominan, ya, yang paling dominan dalam kalau kita bicara kedaulatan kita tergadai. Presiden. Siapa yang menggantikan? Presiden. Presiden siapa? Presiden Indonesia. Karena tidak bisa tergadai tanpa persetujuan presiden. Misalnya kalau kita bilang sekarang kasus Indonesian Morowali Industrial Park misalnya, sampai Safri Samsudin menyatakan tidak boleh ada negara dalam negara, tidak boleh ada republik dalam republik, dan turun dengan pasukan Latgab kayak gitu ya, tanpa menyertakan polisi. Maka problemnya adalah jelas bagaimana dulu Joko Widodo datang ke tempat itu. Saya memang tidak memasalahkan bandara, karena dalam kajian saya bandaranya tetap bandara domestik. Yang saya masalahkan justru dua hal di situ. Yang pertama soal seaportnya, pelabuhan lautnya. Ada dua dia punya pelabuhan laut dengan dermaga panjang 280 meter, lebar sekitar 12 meter. Tambah lagi dengan dermaga yang satu luasnya 50 sekian hektar, hampir 60, yang satu luas sekitar 82 hektar.
tetap dalam kawasan yang saya yakini dalam kawasan industrial Morowali Park gitu. Jadi maksudnya Anda presiden harus bertanggung jawab masalah ini. Oh iya, Presiden siapa? Joko Widodo. Karena dia tidak mungkin bisa sedemikian rupa beraninya begitu rupa sampai kayak gitu. Anda bayangkan 2 kasus yang saya catat misalnya. Kasus pertama keributan antara tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja asing. Sampai akhirnya muncul ternyata kelihatan bahwa yang dikirim oleh Cina adalah tenaga kerja terlatih tentara. Ya memang. Karena Cina memberlakukan wajib militer bagi warga negaranya. Maka suka tidak suka, setiap warga negara yang mau bekerja, sertifikat pertamanya adalah mereka telah mengikuti wajib militer. Oke. Yang kedua, ketika kejadian ledakan smelter, itu pelanggaran K3, kesehatan selamatan kerja. Yang sesungguhnya menunjukkan kita bisa menghentikan. Karena yang terjadi adalah tidak sesuainya pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat K3. Nah, dari sana, di sini menariknya, dari sana bisa kita ngelihat, dia tetap bisa running well, dia bisa tetap berjalan dengan baik. Padahal itu dalam kacamata saya, khusus untuk tenaga kerja, di mana saya dapatkan angka, tenaga kerja di Indonesia dibayar hanya 8 sampai dengan 9 juta, sementara tenaga kerja asing Cina, dibayar 17-18 juta, sampai dengan, saya renminbi aja deh, saya ambil 8.000 renminbi, sampai dengan 30, 35, bahkan sampai 40 renminbi. Kalau dihitung secara rupiah aja, mungkin ada kajian sederhana, dari sejak diresmikan sampai sekarang ini Indonesia kerugian berapa besar itu kira-kira? Kalau dari saya nggak usah ngambil kerugian pertanyaan kayak gitu. Saya cuma ngomong sama Anda, ada ekspor ilegal nikel yang ditemukan oleh Luhut, diselidiki oleh KPK berdasarkan perbedaan angka bea cukai Indonesia dengan bea cukai Cina. 5,2 juta ton. Rugi. itu per tahun apa Berapa per tahun? Ya. Berapa nilainya? Tinggi sekali. Kalau dirupiahkan berapa kira-kira kerugian? Per tonnya berapa? Misalnya 150 dolar gitu. Kaliin aja berapa? Anda pernah hitung? Yang mereka hitung adalah Morowali sudah berhasil menghimpun investasi sebesar 562 triliun. Nah, sementara gubernur hanya menyatakan dari pemasukan yang ada kami hanya menerima 200 miliar. Jadi kalau kita bilang kita hitung secara politik, maka sebenarnya bukan hanya kerugian secara ekonomi, tapi ada kerugian-kerugian yang sifatnya intangible. Nah, kerugian kalau mereka bilang ini dalam rangka mendorong kita ngebangun industri hilir gitu misalnya. Industri hilir, siapa yang menikmati industri hilir itu? Kepemilikannya siapa? Kalau kita bisa ekspor katakan 567 triliun, emang itu punya Indonesia? Enggak. Tapi Presiden Prabowo sudah menelpon Pak Syafri Menhan bahwa jangan keras-keras atau semacam begitu karena kita punya hubungan dengan pemerintahan Cina. Saya tidak tahu apakah dia menelpon dengan bermaksud melunakkan Syafri atau tidak. Yang saya tahu Syafri adalah ketua tim ketua harian Dewan Pertahanan Nasional. Yang saya tahu adalah Syafri menjalankan tugas dalam rangka penertiban kawasan hutan. Pengertian penertiban kawasan hutan itu berarti 2, perkebunan dan pertambangan. Nah, sementara kita tahu juga betapa banyak tambang-tambang ilegal yang digarap oleh Cina-Cina itu. Yang paspornya bukan paspor apa-apa, paspor pelancong. Jadi kalau dibilang jangan galak-galak, jangan tegas-tegas, problematiknya itu malah menunjukkan bahwa kita tunduk pada kekuatan modal dari luar. Ada sikap pengecut, ada sikap takut dengan kekuatan modal. Dan itu tidak pantas ditunjukkan untuk sebuah negara merdeka. Dan itu tidak pantas ditunjukkan sebuah negara yang punya kedaulatan. Tidak pantas. Apalagi Anda mantan Danjen Kopassus, Anda mantan Pangkostrat yang punya sikap patriotis dan punya Sumpah Sabta Marga. Kenapa Anda mesti takut menghadapi itu? Ini ketakutan menghadapi vonis internasional? Enggak perlu. Yang diperlukan adalah kemampuan, kemauan, wawasan, menempatkan Indonesia secara proporsional dalam kancah dunia yang disrupsi karena pertarungan Cina dengan Amerika yang dalam pandangan saya itu tidak jelas Indonesia ada di mana. Tapi sekarang Pak Luhut sudah mengambil alih, dia bertanggung jawab dan dia yang di Twitternya mungkin sudah dibantah juga. Dia boleh bilang, saya ambil alih tapi dibantah juga sama Syafri. Anda baca Twitter Luhut, saya baca Twitter Syafri. Sudah dibantah juga. Apa indikatornya? Backing kan jadinya. Iya, dan kalau itu Anda bilang sebagai itu soalnya, maka jelas problem besar bangsa ini menjadi tergadai karena banyak para petinggi negeri ini
ini kalimat saya sejak saya di DPR sampai dengan sekarang, betapa banyak petinggi di negeri ini, teknokrat, birokrat, jenderal, ulang ya, birokrat, teknokrat, jenderal, penegak hukum, beberapa tokoh masyarakat, dan beberapa tokoh bisnis, pada hakikatnya adalah pengkhianat. Berarti kekuatan modal global ini sangat kuat berpengaruh. Itu ditandai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 tentang penanaman modal asing. Pak Harto tidak serta-merta membebaskan penanaman modal, tidak semua. Pelayaran tidak dikasih, telekomunikasi tidak dikasih gitu ya. Ada beberapa hal gitu ya. 6 item saya lupa. Tapi pelajaran. Tapi ini kalau kita lihat modal global, apakah oligarki dalam negeri atau justru pemerintah sendiri yang malah ikut berperan? Karena sistem membuat korporasi menang melawan negara. Jadi kalau kita ambil tesis ekonomi politik corporate versus state, maka corporate menang melawan negara. Jadi ketika Anda bertanya kayak gitu kekuatan oligarki luar atau dalam, buat saya itu karena memang tadi Anda terlampau bangga, Anda terlampau terbius dengan pentingnya investasi untuk pertumbuhan ekonomi. Padahal tegas-tegas saya sebut dalam 5 dekade terakhir sudah diakui pertumbuhan ekonomi itu gagal. Sama seperti yang terjadi di Amerika. Pertumbuhan ekonomi mereka gagal. Apa indikatornya? Ketimpangan ekonominya, kanker stadium 4. Ketimpangan rasialnya, kanker stadium 4. Warga negara senior ketakutan tidak punya rumah. Dan mereka butuh fentanyl dalam rangka menenangkan hidupnya. Jadi ketika mereka memerangi, ini ada bot kedua yang mau dihajar oleh Trump. Itu sesungguhnya mereka tidak perlu memerangi Venezuela. Karena yang mesti perangnya adalah sistem yang mereka bangun. Mereka harus memenangi diri sendiri yang perilakunya adalah serakah dan mau menang sendiri gitu. Kita ini bangun sistem kita ini, apakah kita terpengaruh dari luar, apa kita sendiri yang memang gagal? Menurut saya ketika kita baca dengan baik Undang-Undang Dasar 45 yang dirumuskan oleh pendiri Republik, maka kita ingin membangun sistem sendiri. Makanya mereka menempatkan, pada founding fathers itu, menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dan ketika berubah di era reformasi, maka yang paling tinggi bukan MPR, tapi presiden. Nah presidennya tunduk oleh sistem kedaulatan, yang sistem kedaulatan dipegang oleh partai politik, yang partai politiknya gagal menjalankan peran, habis. Berarti Anda menyerahkan pada kekuatan korporasi. Begitu ngelihatnya. Itulah yang ditulis oleh Juklin. Iya. Tapi bagaimana Anda melihat hubungan antara, sekarang kita coba melihat ke utang, investasi asing, dan hilangnya kedaulatan dalam pengambilan keputusan untuk keputusan nasional ini? Dari awal Anda bicara tentang investasi, sekarang Anda masuk di utang luar negeri. Dalam tesis saya, investasi asing atau utang luar negeri pada hakikatnya 7I. I pertama, dia merupakan invasi. I kedua, dia merupakan intervensi. I ketiga, dia merupakan interferensi. I keempat, dia merupakan infiltrasi. I kelima, dia merupakan intimidasi. Indoktrinasi dulu. Diindoktrinasi. Yang kelima. Yang keenam, baru kemudian intimidasi. Kalau tidak bisa didoktrin, diintimidasi. Oh, Anda akan kesulitan begini kalau tanpa investasi asing. Seperti Anda selalu dengar di era reformasi, investor friendly. Ya, kan gitu kan? Investor friendly itu menunjukkan betapa Anda takut menghadapi investor. Jadi Indonesia, dan itu terjadi bukan sekarang, sebenarnya sejak Soeharto. Karena permintaannya adalah hukum dan politik di Indonesia harus akrab dengan investor asing gitu. Sejak 167 itu gitu ya. Nah, terakhir adalah sejak dari tadi yang saya bilang setelah invasi, intervensi, infiltrasi, interferensi, indoktrinasi, intimidasi, terakhir adalah inflasi. Ketika inflasi terjadi, yang terjadi adalah instability. Ketika instability berulang-ulang dalam teori Krugman, ini dalam teori Krugman,
Ketika ketidakstabilan terjadi terus-menerus, maka dibentuk kestabilan. Tapi kestabilan itu adalah bukti terjadinya pemiskinan struktural. Luar biasa. Memang kalau bicara dengan saya bilang Prof Iksanuddin Nursi, beliau konsisten dari dulu. Kritisannya tetap bahwa masalah utamanya di konstitusi yang setelah di amandemen. Tapi banyak orang juga kalau bicara bilang itu harus kembali dan sebagainya, itu perdebatannya luar biasa hari ini dengan atas nama kebebasan yang mereka sudah rasakan, apalagi di media digital yang sekarang. Tapi Bung Ihsan, Anda selalu bilang kita ini, Anda kan menyebut bahwa kita harus kembali ke kitoh konstitusi gitu. Karena tadi kesalahan begitu besar. Apa bisa? Karena sudah kerusakan, kalau kita lihat kerusakan, mau dari mana ini? Kembalinya seperti apa gitu? Apakah ada keberanian? Saya sebelum masuk ke situ, kembali ke Undang-Undang 45, itu bukan cuma sekedar ditentang oleh sejumlah pengkhianat, tapi juga ditentang oleh kekuatan asing. Karena kalau kita menyadari betul Undang-Undang Dasar 45 yang asli, yang diputuskan 18 Agustus 1945, kemudian ditegaskan dalam Dekret Presiden 5 Juli 59, maka di dalamnya ada idealisme tentang tegaknya kedaulatan nasional dalam perspektif politik maupun dalam perspektif ekonomi maupun dalam perspektif hukum. Itu syaratnya. Tadi Anda bicara tentang hutang dengan investasi. Misalnya kajian saya terakhir tentang utang. Kalau kita ngelihat utang global, Indonesia ini sekarang di posisi ke-18 dengan jumlah utang. Saya tidak menggunakan data pihak mana-mana, saya menggunakan data dari IMF, OECD. Dan lebih saya percaya itu daripada orang ngomong dengan data apa macam-macam gitu ya. Jumlahnya mencapai 9.537 triliun. Atau kalau di US kan dia tidak sampai berapa triliun US dollar. Karena itu mereka membandingkan dengan PDB kita, dengan produk domestik bruto kita, dengan PDB kita. Nah ketika dibandingkan dengan PDB, mereka bisa bilang aman, karena masih tetap berkisar 40%. Di sini orang merupakan 5 hal. Pertama, Indonesia punya tagihan luar? Ada nggak? Nggak ada. Indonesia punya tagihan jasa keluar? Tidak ada. Sama sekali Indonesia nggak punya soal tagihan luar. Punya utang doang. Artinya tidak punya tagihan, artinya foreign asset, istilahnya foreign asset itu nggak punya. Kan biasa orang tanam negara, tanam di mana-mana. Itu dimiliki oleh Singapura, itu dimiliki oleh Malaysia, itu dimiliki oleh Cina, bahkan dimiliki oleh Perancis, dimiliki oleh Inggris, dimiliki oleh Belanda. Artinya mereka punya tagihan-tagihan luar negeri yang besar gitu ya. Cina misalnya ketika dipukul pada 24 Agustus 2015 yang disebut dengan Black Monday keempat, tadinya dia punya tagihan keluar 1,4 triliun US dollar. Tapi karena pukulan Shanghai Black Monday itu turun jadi 1,14 triliun. Sekarang lebih turun lagi. Sekarang cuma tinggal 900 sekian. Apa poinnya? Pertarungan mata uangnya kencang. Jadi kalau saya tadi bercerita tentang industrial manufacture war atau di Indonesia dikenal dengan perang dagang, maka perang kedua adalah perang nilai tukar. Perang nilai tukar diikuti dengan perang ICT. Perang dagang, perang nilai tukar, perang ICT, dia menjadi perang ekonomi. Ketika perang ekonomi diikuti dengan berbagai macam kemajuan teknologi, termasuk kemajuan teknologi militer, dia menjadi kemungkinan dua. Perang hibrida atau perang totalitas. Di Indonesia yang terjadi adalah perang hibrida. Sebanyak-banyaknya manusia Indonesia, dia tidak merasa sedang diperangi. Itu yang saya bilang dalam Bangsa Terbelah buku saya ke-14, Indonesia khususnya mengalami krisis 5F. Food, fuel, financial, food, fuel, financial, frequency, and fashion. Fashion ini peradaban. Nah ketika Anda masuk tadi digital, bukti bahwa kita sudah terjebak dalam civility war. Orang terdidik suka-suka memaki, mencaci tanpa mengerti tentang latar belakang sesuatu. Anda misalnya pada kasus IMIP misalnya atau IWIP gitu misalnya, saya nggak mau masuk terjebak ke dalam kasus bandara karena buat saya bandara sudah selesai, gitu ya. Tapi ketika saya masuk ke dalam kajian tentang pelabuhan lautnya, itu lain lagi ceritanya. Tentang bagaimana sumber dayanya, lain lagi ceritanya gitu. Tentang tenaga kerjanya, lain lagi ceritanya gitu ngelihatnya.
Jadi lagi-lagi demokrasi digital ya memang menghadirkan dua, ilusi kesetaraan dan ilusi kesamaan struktur. Ilusi ini tidak mampu diselesaikan oleh algoritma, tapi malah menjadi bagian dari pemilik modal untuk mengarahkan para pemakai modal media sosial sesuai dengan kehendaknya. Jadi hasilnya dua nanti AI. Hasilnya adalah monokultur atau ragam kultur. Kan sekarang pemerintah juga kayaknya kita sudah ada, ngapain susah-susah, sudah ada AI segala macam, tanya aja pada AI. Gue ini kacau banget. Saya misalnya dalam ceramah saya, dalam diskusi saya, dalam seminar saya di mana-mana gitu ya, sejak 2-3 bulan ini, saya mengajukan pertanyaan begini, Bung Freddy. Kenapa masyarakat IT, khusus yang bermain AI, apakah Nvidia, apakah Mark Zuckerberg, atau yang lain, mengklasifikasikan penduduk dunia menjadi 5. Baby boomers, milenial, X, Y, Z, tambah terakhir alpha. Pertanyaannya, kemana arah dari pengklasifikasian penduduk ini? Saya hampir tidak bisa menemukan jawaban dari mereka. Bahkan di sebuah perguruan tinggi ketika bicara tentang pendidikan, itu para profesor doktor dengan pangyahdes itu diam 1000 bahasa. Bahkan ada seorang yang mengaku sebagai cerdas dalam pendidikan, ketika saya sodok dengan pertanyaan itu diam 1000 bahasa. Itu di belakang itu adalah pada persoalan bagaimana sesungguhnya kekuatan modal yang berada di kekuatan IT sedang mengarahkan masyarakat dunia dalam posisi ragam kultur atau monokultur. Jadi sudah mengarahkan ya. Jadi kita ini otak pemikiran kita sudah seramkan satu jadi monokultur. Monokultur, tapi juga ragam kultur. Dua dia. Dia punya ragam kultur macam-macam, tapi jangan salah. Sejak awal dia berhadapan dengan ilusi kesetaraan, ilusi kesamaan struktur. Saya tuh ngomong ini karena ada satu mahasiswa yang datang ke saya, ada artikel baru mahasiswa universitas swasta. Pak, tolong cek artikel saya. Saya baru baca judul saya, ini AI ya. Kok Bapak tahu katanya? Kan kita ini kan mahasiswa AI katanya gitu. Jadi ini itu kemunduran luar biasa. Saya cerita sama Anda, Freddy. 2 hari lalu, 2 hari atau 3 hari lalu, 3 hari lalu tepatnya. Ya, 3 hari lalu. Sebelum saya tampil di sebuah acara TV swasta, saya membaca tentang bagaimana Harvard melarang mahasiswanya untuk ikut ujian dengan membawa, seperti Anda membawa iPad, atau membawa laptop, atau membawa handphone. Dilarang. Yang kedua, mahasiswa dilarang untuk pergi ke toilet selama ujian. Jadi mereka total dihadapkan oleh kemampuan otaknya. Anda tahu apa yang terjadi pada saya? Itu saya lakukan ketika saya menjadi pelatih, pembimbing untuk 300 dosen di Indonesia, pengajar S2, S3. Ketika saya ngajar, 2015 saya menyatakan, laptop Anda tutup, handphone Anda tutup, saya minta ke panitia, serahkan pulpen dan kertas. Dengarkan kajian saya, tulis kajian saya, dan Anda wajib mempresentasikannya. Artinya apa? Saya bukan mau menyatakan bahwa saya sudah duluan, bukan. Tapi itu karena saya sadari ada problematik besar dalam pembentukan pola pikir melalui media sosial. Yang mesti diputus. Nah gitu jawabnya. Tapi ini persoalan utama ini kalau kita ambil pendekatan kekuasaan. Ini di bidang di legislatif kah, eksekutif kah, atau yudikatif ya sebenarnya persoalan besar. Pertanyaan Anda mudah dijawab. Bagaimana kita melihat Australia melarang usia 16 tahun ke bawah menggunakan media sosial? Bagaimana Jepang melarang lagi anak-anak SD-nya menggunakan laptop? Anda bisa lihat di Skandinavia juga. Dilarang lagi anak-anak itu menggunakan handphone dan media sosial. Negaranya, pemerintahnya. Apa poinnya di situ? Baik kita lihat yang namanya Australia, Jepang, atau negara Skandinavia, sebenarnya sedang melakukan perlindungan terhadap pertumbuhan intelektualitas dan moral. Di situ saya masuk ke dalam Indonesia, bahwa Indonesia bukan sekedar mengalami krisis kepemimpinan, tapi Indonesia mengalami krisis moral, krisis mental, krisis intelektual.
Apa indikator krisis intelektual? Orang bangga berburu doktor dengan membeli, orang bangga memperoleh profesor dengan membeli. Itu krisis. Bahkan ijazah juga DPR itu banyak yang Begitulah ceritanya. Jadi saya harus minta maaf kepada Anda, Freddy, bahwa saya sudah sampai betapa beratnya beban bangsa ini. Itu disebabkan tadi Undang-Undang Dasar 2002 telah mendorong berlakunya sistem liberal, di mana tujuannya adalah harta dan tahta. Kalau Anda sampai pada koreksi untuk Republik ini ya, Anda mau menyampaikan apa? Misalnya 3 koreksi aja misalnya yang besar. Saya sudah sampaikan ke mereka. Anda telat. Saya sudah sampaikan ke mereka manifesto ekonomi Indonesia. Sudah saya sampaikan. Bagaimana sesungguhnya manifesto ekonomi konstitusi. Sudah terbuat hitam atas putih, sudah diterima oleh tim inti dan dibahas. Sudah saya tahu. Mereka nyampaikan, iya sudah diterima. Tapi apakah itu soal dilaksanakan atau tidak? Saya coba melihat, kali ini Presiden melakukan restrukturisasi aset. Itu gagas saya 2019. Sama seperti Danantara, itu gagas saya halaman pertama saya di media Indonesia ketika saya menulis tentang restrukturisasi aset nasional. Perjalanan intelektual saya yang panjang kayak gitu, itu makin hari makin terbukti, walaupun terbukti untuk jangka waktu yang lama. Restrukturisasi aset, restrukturisasi sumber daya, itu kelihatan gitu loh. Kan itu saya nulisnya di awal abad 21. Kita bertemu kan mungkin 2 dekade, 20 tahun yang lalu, saya bilang. Tapi ada satu dekade yang hilang. Saya lihat Anda nggak muncul. Ini saya bertanya-tanya, baru-baru ini baru saya lihat Anda sering muncul. Kenapa? Apa Anda di bawah tekanan atau gimana? Pertama, saya harus akui saya mengalami karakter assassination, pembunuhan karakter. Dengan berbagai macam situasi dan saya harus menghadapinya dengan cara saya. Alhamdulillah, saya bisa menunjukkan tetap bagaimana reputasi dan kredibilitas saya gitu. Kurang lebihnya begitu, tapi selebihnya kalau saya harus berhadapan dengan mafia kayak gitu ya biasa-biasa aja. Hidup kan penuh gelombang, tinggal bagaimana kita menghadapi gelombang itu. Kita hanyut dengan gelombang itu atau kita berada di atas gelombang, kan gitu kan? Ya, jadi Anda fight terus ya, tetap tahan tapi... Saya tidak menggunakan istilah fight, saya menggunakan istilah long life learning. Long life learning. Sebagaimana wawancara saya dengan sebuah media besar di Jawa Barat, hidup adalah pembelajaran sepanjang usia. Oke, great. Nah, kita bicara pemimpin ini, kan memang program ini kan saya coba mencari sosok-sosok karakter pemimpin yang punya tough dalam personality, professionality, and integrity-nya. Nah, Bung Iksan, saya lihat Anda masuk kategori ini. Tapi menurut Anda, pemimpin seperti apa yang sanggup menghentikan semacam degradasi kedaulatan negara ini? Yang pertama, seorang pemimpin harus pandai memegang amanahnya. Apa artinya? Anda tidak boleh menjadi pengkhianat sedikit pun. Begitu Anda meninggalkan amanah itu, maka seketika Anda menjadi pengkhianat. Seketika. Persoalan pokoknya apakah bobot pengkhianatan itu membesar, mengecil, atau habis. Itu persoalan pokoknya. Amanah. Yang kedua, Anda harus punya sikap lurus. Anda harus punya sikap jujur, lurus. Yang ketiga, Anda harus punya sikap cerdas. Karena tidak cerdas, Anda digulung oleh situasi yang sudah perlombaan kecerdasannya sudah sedemikian rupa. Yang keempat, dalam pemikiran saya, dia harus menjadi pribadi yang pandai menyampaikan pesan-pesan nilai dalam kehidupan berbangsa negara. Nah, ini kata-kata kuncinya. Dan mampu mengarahkan pengikutnya, rakyatnya, bangsanya, bahwa perjalanan ke depan yang dia pimpin adalah benar. Berarti dia harus berani ambil keputusan. Dia tidak boleh mencela-mencela. Gak boleh mencela-mencela. Gak boleh hari ini Anda bilang korupsi, Anda buru sampai Antartika, tapi kemudian Anda juga mencela-mencela, gak boleh begitu. Gak boleh. Anda bicara tentang pasal 33, tapi Anda bebaskan pendidikan dan kesehatan untuk diinvestasikan pihak asing, gak boleh. Gak ada cerita itu. Anda bicara tentang bagaimana melindungi Indonesia, tapi Anda tangani perjanjian perdagangan dengan Amerika, gak boleh. Perjanjian perdagangan dengan Amerika itu bertentangan dengan konstitusi. Tapi keadaan yang sekarang ini, yang kita lihat
kayak rakyat banyak lapar dan ekonomi turun. Ini yang Anda yang ngomong apa? Semacam silent kemiskinan yang diam gitu loh. Apa makin bertambah tapi diam. Saya nggak ngelihat kemiskinan. Saya bilang ada 7 indikator yang sebenarnya tergelar jika kita mau belajar. Yang pertama adalah penurunan kemiskinan diikuti dengan meningkatnya ketimpangan. Itu yang disebut dengan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu harus dicari akarnya. Akarnya finansialisasi. Di mana negara membiayai orang kaya melalui pajak-pajak rakyat kecil. Kalau pakai bahasa ekonomi politiknya, rakyat banyak membiayai orang kaya. 2 ya, kemiskinan dan ketimpangan. Problem berikutnya adalah pengangguran. Anda tidak bisa menutup mata atas posisi pengangguran. Anda bisa melihat seorang sarjana bersedia menjadi tukang sapu, mendaftar menjadi tukang sapu di DKI. Anda bisa lihat kayak gitu-gitu. 3 itu pengangguran. Yang keempat, ini yang paling menarik. Anda tidak lihat bahwa sesungguhnya dunia bisnis sedang tidak sehat. Apa indikatornya? Perbankan tidak kesulitan untuk supply side, untuk sisi pembiayaan. Perbankan bukan funding yang diributkan oleh perbankan. Perbankan meributkan lending, demand side-nya menurun. Itu artinya permintaan kredit menurun karena situasi perekonomiannya yang masih tidak jelas, disrupsi. 4, saya menjodorkan Anda 7. Gitu ya. Yang kelima, sepanjang yang namanya hukum masuk di sini. Sepanjang yang namanya hukum bisa diperjualbelikan, maka dampak ekonominya adalah biaya cost-nya, biaya variabelnya itu selalu naik. Berarti ada 2 problem. Nilai tukar yang sudah memberi dampak pada posisi biaya yang tidak jelas, kemudian hukum yang memberi dampak pada biaya. 5. Yang keenam, yang perlu dilihat lagi di sini, mafia. Mafia ini mafia seragam. Mafia ini bisa tampil dengan macam-macam. Dan itu bagian dari kekacauan sistem hukum di Indonesia. Nah, sistem hukum itu menunjukkan betapa negara tidak pernah mampu menyelesaikan struktur dan skema kekuasaan. Itu ya, yang ke-7 sekarang. Dari situasi itu, maka kita dapati sekarang betapa asiknya orang asing yang punya duit untuk hidup di Indonesia. Segalanya serba murah. Apa poinnya? Harga Freddy murah. Nggak punya harga Anda. Anda tidak punya, kalau pakai istilah Anda marwah, Anda tidak punya marwah. Gulungan ketiadaan marwah ini menunjukkan kegagalan sistem kepemimpinan sejak amandemen Undang-Undang Dasar 2000. Jadi kalau Anda mau pahami secara menyeluruh, jangan melihat hilir masalah, lihat hulu. Air keruh di muara, mesti lihat di hulunya. Nggak bisa Anda, keruh, nggak bisa. Anda mesti lihat di hulunya, keruh apa enggak. Gitu. Nah, Anda bilang tadi, untuk kembali berat, tidak ada perjuangan yang ringan. Ada yang bilang, Undang-Undang 45 produk Jepang, itu bego dia. Bego sebego-begonya. Dia tidak mengerti betapa buku BPUPK, naskah persiapan Undang-Undang 45, yang bagaimana menuliskan peranan BPUPK, ditambah lagi dengan PPKI gitu ya. Mungkin bahasa Jepang kali waktu itu dosa itu. Tidak, ya cuma Joko Risujo dan Baju Sakake aja. Tapi kan konsepnya total dilaksanakan, dibuat oleh orang Indonesia gitu. Nah, yang saya ingin katakan, kalau dia berat memang tidak perjuangan yang ringan. Tapi mengembalikan, yang saya bilang tadi, mengembalikan jalan yang Anda bilang tadi, salah arah. Mengembalikan fondasi yang rapuh. Supaya kembali kokoh. Gitu ya, mengembalikan sesuatu yang sudah rusak sehingga menjadi benar gitu ya, pada tempatnya. Kemudian mengadakan sesuatu sesuai dengan perkembangan zaman. Harusnya kita tidak malu. Anda mesti, kalau Anda ada pepatah Belanda, kalau kita sudah salah melangkah, jangan malu mulai dari langkah awal. Oh gitu ya. Jadi ada pepatah Belanda begitu. Daripada kita terus hancur-hancuran di sana, kembali. Jadi mulai dari istilah berhenti sebentar untuk evaluasi, maju lagi. Tapi orang seperti Anda, Bung Ihsan, suara-suara kritis seperti Anda, itu sejak dulu kan di sini
dianggap sebagai semacam berbahaya, tanda kutip, bagi kekuasaan. Ya itu makanya tadi Anda bilang saya menghilang. Karena saya memang tidak disukai selama 10 tahun terakhir. Tapi Anda merasa nggak punya teman sekarang banyak? Saya percaya karena saya punya latar belakang jurnalistik gitu ya. Saya punya latar belakang jurnalistik. Saya percaya bahwa ada teman-teman jurnalistik yang tetap setia pada prinsip-prinsip jurnalistik yang independen. Setia pada jurnalistik yang tidak partisan. Saya percaya itu gitu. Dan saya yakin itu. Karena di balik pesan-pesan jurnalistik pada akhirnya adalah sebuah metode penyampaian pesan yang tadi yang bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan kemudian malah menimbulkan yang Anda bilang kegaduhan macam-macam. Kalau orang bilang sekarang, ya bagaimana nggak gaduh? Anda menerapkan sistem konstitusi yang gaduh kok gitu. Ya, Bung Ishak, kita hampir selesai, tapi kalau kita lihat apa resiko terbesar jika Indonesia ini dikelola tanpa arah konstitusi yang Anda sampaikan, kira-kira ekonomi kita ambruk atau apa semacam ada terjadi perpecahan sosial? Ilusi Indonesia emas. Saya bilang ilusi Indonesia emas. Harus saya tegas katakan. Kenapa saya bilang ilusi Indonesia emas? Karena pada hakikatnya ketika emas itu diukur sebagai keberhasilan, kegemilawan, maka pertanyaannya, apakah seluruh gatra kehidupan kita sudah berdaulat? Itu pertanyaannya. Seluruh gatra, hukum berdaulat apa enggak? Politik berdaulat apa enggak? Ekonomi berdaulat, sosial, kebudayaan, lingkungan hidup, itu berdaulat apa enggak? Perindustrian berdaulat apa enggak? Kan begitu mestinya. Tapi kita lihat bahwa keadaan ini memang tadi Anda sampaikan, kalau saya mungkin rakyat nanti atau para pemirsa netizen yang menonton, mereka mungkin berkerut kepala ini, apa jidat ini, mereka gila, kita ada yang mungkin merasa benar juga, tapi ada juga mungkin yang ini senyum-senyum aja. Tapi saya ingin minta pesan Anda untuk generasi muda yang mungkin gelisah, ya kan, melihat masa depan negaranya. Apa kira-kira pesan Anda pada generasi? Saya baru didatangi juga oleh beberapa wartawan yang punya pertanyaan sama. Bagaimana menghadapi Gen Z yang punya kegelisahan menghadapi situasi. Saya nggak sangka Anda juga mengeluarkan pertanyaan itu gitu ya. Itu artinya Anda menyerap aspirasi Gen Z yang resah gelisah gitu ya. What's the point? Krisis kepemimpinan. Jadi digital itu telah berbuah krisis kepemimpinan. Kalau saya, kajian saya bahwa kita bukan krisis lagi, udah paceklik kepemimpinan. Sehingga surplus penguasa, minus pemimpin. Jadi kalau saya pernah ungkapkan dalam wawancara saya di situ, kita defisit negarawan, tapi surplus politisi. Nah, kalau kita ngelihatnya begitu, bagaimana kita ngebangkitin semangat pada Gen Z, ada 5 saran saya. Saran saya yang pertama, Anda harus mengubah kebiasaan dinindak-bobokkan oleh media sosial. Berhentilah dinindak-bobokkan oleh media sosial, masuklah tinggalkanlah itu sebentar, ambillah buku yang bermanfaat, bacalah. Seperti sekarang saya menyodorkan Anda 2 buku. Bagaimana kita ngeliat ke depan, ini buku ini gitu ya. Ya, ini menarik nih, kepemimpinan Pancasila nih yang saya mungkin perlu ditonjolin ya. Jadi itu yang pertama tadi ya. Berhentilah dinindak-bobokkan atau dimanjakan oleh media sosial. Semakin Anda menikmati kemanjaan yang diberikan oleh media sosial, semakin hidup Anda pragmatis. Dan semakin Anda tidak mampu punya kekuatan berpikir analitis. Padahal, saran saya membaca buku itu karena ada 5 hal. Pertama, Anda harus punya pemikiran sistematis. Anda harus punya wawasan. Anda harus punya sikap analitik. Anda harus punya metodologi. Dan Anda harus membuktikan objektivitas dari 4 hal tadi. Tanpa itu Anda cuma pribadi yang hanyut karena kebodohan gitu, kebodohan dalam situasi itu. Jadi saran saya begitu gitu. Kalau kita Indonesia mau diselamatkan misalnya, ini bukan elit ya. Apa langkah pertama apa yang kira-kira harus dimulai dari rakyat?
Sebenarnya ketika saya bicara tentang Gen Z, dan saya ketemu dengan Gen Z berkali-kali gitu ya, dan selalu tidak bisa menjawab pertanyaan saya kenapa Anda diklasifikasikan sebagai Gen Z, itu membuktikan bahwa lingkungan pendidikan kita mengalami degradasi. Kenapa pendidikan yang mereka kecap tidak mampu menjawab arah pengklasifikasian penduduk? Nah, untuk menjawab kayak gitu, kita orang-orang yang melakukan pembelajaran wajib memberikan pemahaman kepada mereka kayak gitu. Satu kalimat untuk apa? Anda merumuskan untuk mandat rakyat untuk pemimpin baru nanti. Jangan pernah jadi pengkhianat. Peganglah amanat agar Anda tahu bahwa amanat itu begitu mahal harganya disertai dengan sikap kejujuran. Terima kasih, Bung. Sobat Leader, percakapan dengan Bung Dr. Iksanuddin Nursi hari ini memperlihatkan betapa seriusnya persoalan bangsa, kedaulatan yang memudar, konstitusi yang sering dilanggar, dan masa depan yang dipertaruhkan. Namun kita juga mendengar harapan bahwa rakyat masih punya energi, moral, dan akal sehat untuk memilih jalan yang benar dan mencari pemimpin yang benar. Program Rakyat Mencari Pemimpin bukan sekedar wawancara, tapi perjalanan menemukan arah baru bagi Indonesia. Dari kediaman Dr. Nursi, saya Frendolu, sampai jumpa lagi. Tetap bersama Leader. Merdeka.